mengenai sniffing. Nah, sniffing ini memang favoritnya kalau orang-orang itu baru belajar mengenai hacking. Nah, dulu kalau anak-anak baru lulus SMA mau jadi hacker gitu ya, ini teknik yang paling sering dilakukan dulu adalah sniffing, mengendus. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat dari pengertiannya, sniffing ini merupakan tindakan kejahatan untuk melakukan penyadapan data. Nah, yang disadap adalah data yang berada di lalu lintas internet, ya, lalu lintas jaringan. Bukan hanya internet sih, jaringan tempatnya. Baik itu jaringannya terhubung ke internet atau tidak, itu hal yang lain. Tapi intinya adalah berada di jaringan. Data apa yang diambil? Ya data-data informasi yang bersifat sensitif. Data apa yang bersifat sensitif? Username, password. Nah, itu kan bersifat sensitif, ya. Cara kerjanya adalah ketika si hackernya terhubung pada jaringan yang bersifat publik. Nah, jaringan apa yang bersifat publik? WiFi yang digunakan secara umum di kedai kopi, dimanapun itu, yang ia dipakai bersama. Nah, terus data yang mengalir pada client server yang bersifat bolak-balik, inilah yang kemudian akan ditangkap. Ya, nanti akan saya lebih jelaskan lagi kenapa ia bisa kemudian datanya ditangkap atau disadap. Sniffing bekerja pada segmen data di layar transport. Nah, kalau kita lihat protokol jaringan TCP/IP itu kan terdiri dari beberapa layer, atau bahkan mau protokol yang lainnya OSI layer juga terdiri dari beberapa layer. Nah, sniffing ini dia terletak berada di layer transport. Nah, ini yang berkaitan pada saat data itu ditransmisikan, ya. Nah, ini adalah contoh nih. Ini adalah contoh analogi bagaimana seorang hacker atau di sini diwakili dengan nama sniffer. Wah, sniffer itu orang yang melakukan sniffing, ya. Nah, data yang sensitif tadi adalah login dan password, username. Ketika si Asep mengetikkan nama username-nya Asep, lalu mengetikkan passwordnya sekian, lalu data ditransmisikan, data tersebut sebenarnya sudah ditangkap lebih dulu oleh sniffer. Nah, ini sebenarnya kalau paling gampang mau dapat username dan password paling cepat daripada melakukan hacking terhadap sistem, gitu ya, lebih enak memantau dari seperti ini. Makanya saya bilang tadi teknik ini populer tuh di kalangan anak-anak SMA yang mau jadi hacker gitu ya. Nah, dia pasti akan menggunakan teknik sniffing dulu karena ini paling mudah. Ya. Jadi data yang lewat sebelum sampai ke server tujuan itu sudah ditangkap atau dibaca dulu oleh hacker atau sniffer atau peretas atau oleh orang yang beristilahnya man in the middle attack, orang yang berada di tengah-tengah jaringan, ya. Lalu kalau kita lihat jenis sniffing itu ada dua, ada yang bersifatnya pasif, ada yang bersifatnya aktif. Pasif sniffing adalah kalau kita lihat dari konten pembedanya, maka kalau pasif sniffing ini dia tidak merubah isi data. Jadi ketika paket data itu disadap atau dia baca, dia berhasil lihat, dia cuma untuk mengetahui apa datanya, tanpa harus merubah data tersebut untuk dikirimkan ke server. Ya. Tapi kalau aktif sniffing, nah ini ada tindakan perubahan paket data. Jadi misalnya si Asep nih, ya, ketika dia melakukan query, melakukan transaksi apapun di webnya, data yang dikirimkan itu misalnya A. Nah, lalu kalau aktif sniffing, maka data A tadi dirubah menjadi B, baru kemudian B itu diteruskan ke server. Jadi seolah-olah si Asep mengirimkan data B. Seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya pasif, tidak. Jadi kalau datanya adalah A, dia lihat aja bahwa isi datanya adalah A. Sudah. Nah, ini yang lebih cocok ketika dia memanen username dan password. Jadi kalau username dapat dia tangkap, password dapat dia tangkap, dia nggak merubah username dan passwordnya. Tapi dia akan masuk ke aplikasi web yang menggunakan username dan password tersebut. Ya. Nah, ini aplikasi yang biasa digunakan itu ada Wireshark, ada TCP dump, Dispen, dan segala macamnya. Kalau aktif sniffing, metode apa yang kemudian digunakan selanjutnya?
Metode yang bisa digabungkan dengan active sniffing itu adalah CSRF, Cross Site Request Forgery. Kalau suatu aplikasi berbasis web tidak memiliki keamanan terhadap form, baik itu form login, form transaksi, form apapun itu, maka ketika dilakukan active sniffing, maka akan berubah. Hal ini akan berbahaya kalau transaksi query-nya ya itu berupa transaksi query keuangan. Jadi misalnya ada suatu aplikasi ya bisa top up. Nah, lalu kemudian ketika orang itu melakukan top up gitu ya, datanya dirubah. Tadinya hasil top up-nya mengirim 50.000 dengan ID usernya sekian yang dilakukan top up. Lalu kalau active sniffing dilakukan, ID usernya bisa dirubah menjadi ID user yang lain. Sehingga yang dilakukan top up adalah ID user yang berbeda. Nah, itu kalau ternyata transaksinya atau form query-nya tidak aman. Ya, itu pasif dan aktif. Lalu cara kerja sniffing. Nah, ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Ada collection, ada conversion, ada analisis, dan ada juga pengambilan data. Collection ya ini ketika ia mengumpulkan atau berkaitan dengan interface apa yang akan dia gunakan untuk mengcapturing data, apakah langsung berhubungan ke switch-nya atau ke wifi atau segala macamnya. Lalu conversion, kalau tadi datanya sulit dibaca misalnya, dia buat dulu atau dia terjemahkan dulu dalam bentuk yang mudah untuk didapatkan informasinya, ya. Lalu dia melakukan analisis, misalnya data yang dia tangkap tidak hanya di protokol HTTP saja, tapi juga mungkin protokol yang lainnya, ya. Baik itu mungkin di TCP ataupun UDP atau yang lainnya. Nah, ini pengambilan data. Apakah data tersebut akan ia tangkap, yang dia ubah atau segala macamnya. Teknik sniffing, ada ARP spoofing, ada MAC flooding, ada DNS poisoning, ada DHCP starvation attack, ada switch port stealing. Kalau switch port stealing ini berkaitan dengan physical attack. Kalau dulu ketika saya menjelaskan mengenai ethical hacker, ada yang berkaitan dengan serangan langsung kepada targetnya, gitu ya, langsung mengunjungi server. Nah, ini sama seperti ini, ya. MAC flooding ini membanjiri switch dengan alamat MAC palsu. Nah, akibat apa yang kemudian disebabkan oleh MAC flooding? Ini biasanya memutus jaringan dari si target. Kalau Anda dulu pernah pakai aplikasi Netcat, nah itu Netcat juga hampir mirip menggunakan MAC flooding. Ya, dia terus membanjiri target dengan alamat MAC palsu segala macamnya, sehingga interface-nya menjadi bottleneck. Ya. Nah, itu kemudian akan menjadi tidak bisa terhubung ke jaringan. Nah, itu. Lalu ada ARP spoofing. Sniffing bisa sukses itu kalau ARP spoofingnya berhasil dilakukan. Nah, kenapa saya bilang bahwa dia bisa dilakukan kalau ARP spoofingnya berhasil dilakukan? Karena ketika kita terhubung pada suatu jaringan berbasiskan network, gitu ya, LAN, kita akan mendapatkan beberapa informasi yang diberikan oleh DHCP server. Ada IP address, ada netmask, lalu ada gateway. Nah, gateway ini yang kemudian di spoofing, diracuni, sehingga si target akan mendapatkan gateway palsu. Ya, seolah-olah gateway yang sebenarnya itu diracuni, lalu diarahkan ke gateway-nya si penyerang. Nah, ini ARP spoofing nih. Ini ada paket yang ditujukan komputer korban. Nah, ini contoh ARP spoofing, ya. Contoh sederhana, jaringan normal antara korban ke server itu tadi melewati gateway 7.254 atau 1.254. Lalu ada yang melakukan sniffing dengan melakukan ARP spoofing. 1.254 sekarang dirubah menjadi 1.2 atau 0.2 misalnya. Sehingga pada saat korban ingin meneruskan paket datanya untuk ke gateway, korban sekarang akan mengirimkan paketnya ke penyerang dulu, 1.2 atau 0.2 tadi.
Baru kemudian data tersebut itu diteruskan ke gateway untuk masuk ke internet, ya. Kalau Anda pernah belajar di admin sys mengenai routing gitu ya. Jadi sekarang gateway-nya untuk keluar dari jaringan itu enggak lagi diawali dengan 1.254 ya. Tapi sekarang sudah diracuni melalui 1.2 dulu, baru kemudian diteruskan ke 1.254. Nah, itulah kunci dari sniffing. Berarti ARP spoofing-nya itu berhasil dilakukan. Ya. Lalu bagaimana Pak cara kita untuk mencegah ARP spoofing? Nah, coba saya akan share dulu sedikit. Ini saya stop dulu. Lalu saya akan coba tunjukkan jendela command prompt. Nah, setiap kali kita terhubung pada suatu jaringan, gitu ya, jaringan kita itu akan membentuk suatu ARP table. Nah, ini kalau di admin sys Anda sudah belajar juga lah, ya. Nah, ada ARP table itu yang ARP itu tahu ya fungsinya. ARP itu fungsinya adalah untuk menerjemahkan dari IP dimiliki oleh MAC address berapa miliki IP berapa, seperti itu. Nah, sekarang kalau ARP spoofing itu dilakukan, yang gateway 3254 ini itu kemudian akan diracuni. Jadi nggak lagi isinya adalah 3254. Tapi miliknya tadi 1.2 atau IP yang si penyerangnya punya. Lalu dia akan lakukan ARP spoofing, lalu sudah berhasil data ketika lewat akan melewati dia. Nah, kita bisa lakukan apa? Kalau sudah seperti itu, kalau Anda komputernya selalu pada jaringan yang sama, lebih baik gateway-nya, ARP gateway-nya itu distatikkan. Ya. Ada perintah-perintah yang bisa Anda gunakan baik itu di Windows ataupun di Linux, ya. Biasanya ARP-S atau apapun itu. Nah, Anda bisa gunakan ARP statik untuk gateway untuk mencegah adanya ARP spoofing, ya. Seperti ini. Nah, ini saya buatnya menjadi statik. Jadi walaupun ada permintaan perubahan, nggak bisa dia karena sifatnya adalah sudah di set statik, ya. Seperti itu contohnya, ya. Oke. Oke, lanjut. Lalu ada MAC spoofing ya. Ini sama nih. Ini merubah MAC ya atau cloning MAC. Ya, MAC-nya target dia racuni, kemudian atau MAC gateway juga bisa dia seolah-olah menjadi targetnya atau menjadi gateway-nya. Ya. Nah, ini untuk defend-nya ada DNS-sec, ada SSL ya. OpenSSL ada table static ARP juga sama tadi ya pencegahannya. Ini adalah contoh hasil dari sniffing. Nah, kalau Anda lihat ini adalah aplikasi Chainable, ya. Ini cukup populer juga lah zaman-zaman Anda lulus SMA juga mungkin sudah familiar dengan aplikasi seperti ini. Chainable. Jadi kalau Chainable ini melakukan tindakan sniffing, dia akan melakukan ARP spoofing. Kalau sudah ARP spoofingnya berhasil dilakukan, maka dia tinggal memanen saja data-data yang lewat. Nah, ini field yang default-nya berada di aplikasi itu kalau form, ya, formnya itu inputannya ID-nya namanya username, kemudian input password ID-nya password, name-nya username, kemudian name-nya password. Lalu kemudian hal seperti ini bisa dilakukan, ditangkap. Tapi ini itu cenderung suksesnya rate-nya tinggi sampai dengan 100% pada zaman dulu. Karena apa? Karena zaman dulu itu banyak aplikasi berbasis web yang menggunakan protokolnya HTTP. Zaman modern sekarang itu sudah jarang yang menggunakan protokolnya HTTP biasa. Orang sudah cenderung menggunakan protokol HTTPS untuk
di domainnya, ya, sehingga data seperti ini tuh nggak akan bisa ditangkap atau dibaca lagi. Kenapa? Karena kalau sudah menggunakan protokol HTTPS, itu data sudah dienkripsi. Ya, makanya Google, Chrome atau browser apapun itu langsung mendirect ke HTTPS ketika kita mengetikkan suatu alamat website. Ya, dia langsung akan cenderung mendirectkan ke HTTPS. Ya. Lantas jadi nggak berguna dong Pak sniffing ya, cenderung. Kadang kalau aplikasi berbasis web lagi yang lainnya tidak menggunakan HTTPS, masih HTTP, nah masih bisa dilakukan. Atau kita nggak mau baca data yang seperti itu, kita mau baca data-data yang lain uh, yang penting untuk kita cari tahu. Nah itu juga bisa. Ya. Tapi ini adalah contoh paling sederhana dari hasil sniffing. Ya. Lalu terakhir ini tools monitoring traffic jaringan ini populer yang banyak bisa digunakan itu adalah Wireshark gitu ya. Lalu ada TCP dump ya. Lalu ada Capsa Network Analyzer, lalu ada Observer, lalu ada Sniff-O-Matic ya. Ada WCAP Network Sniffer Pro dan banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya ketika suatu aplikasi ingin mengcapture data, dia harus menambahkan aplikasi yang lainnya yang berfungsi untuk melakukan capturing data tersebut. Aplikasi seperti Warsak atau yang lainnya itu sebenarnya menampilkan dari hasil capturing data. Makanya kalau kita menginstalasi Warsak, itu kita mengincludekan Ethercap biasanya. Nah, itu untuk mengcapturing data yang lewat di Ethernet. Seperti itu. Kalau kita melakukan instalasi apapun yang berhubungan dengan capturing data, pasti ada kayak bawaan Ethercap atau WiFi cap. Ya. Nah, saya akan coba contoh tunjukkan kalau yang Wireshark, gitu ya. Cuma saya nggak pakai aplikasi ya, saya tunjukin gambar-gambar aja sambil saya jelaskan. Kalau ada yang mau bertanya boleh di sela ya, langsung aja ditulis di chatnya. Mau nanya apa boleh. Mana nih sebentar. Sniffing. Apakah disarankan Pak menggunakan WiFi publik seperti di kafe atau mall? Sementara pengetahuan kita sniffing dapat terjadi dengan menggunakan WiFi publik tersebut. Boleh pakai WiFi publik, lalu ketika sudah terhubung atau terkoneksi jaringan, buka tabel ARP-nya, lalu tentukan gateway-nya, lalu buat static gateway tersebut. Nah, baru kemudian lanjutkan koneksi internetnya. Nah, itu sederhananya, ya. Tapi kalau Anda menggunakan antivirus, antivirusnya adalah tipenya internet security, nah biasanya tindakan ARP spoofing itu akan kedetek. Jadi kalau sudah menggunakan antivirus yang tipikalnya adalah internet security, nah aktivitas ARP spoofing itu akan terdeteksi. Ya. Nah itu, jadi itu tipsnya. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuman ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya. Lebih repot lah. Ya kalau mau lebih aman pastilah repot sedikit. Ya. Gampang kok, komennya nggak sulit. ARP min S, kemudian IP gateway-nya berapa, lalu kemudian MAC address gateway-nya berapa, lalu dibuat static, selesai. Berarti untuk orang awam tidak disarankan dong Pak. Oh iya, untuk orang awam tidak disarankan. Makanya banyak sekali poster security awareness itu hati-hati menggunakan WiFi public. Kalau ada transaksi keuangan, ada yang berhubungan dengan username password, sebaiknya dihindari. Tapi kalau hanya sekedar untuk baca berita, misalnya cuma untuk baca detik.com, baca kompas.com, silakan. Nah, kayak gitu-gitu. Itu nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau berhubungan dengan data sensitif, nah itu sebaiknya dihindari. Atau orang awamnya instalasi antivirus yang ada internet security-nya. Nah, itu akan jauh lebih aman. Ya.
Ini di materi chess-nya juga nggak begitu banyak mengenai sniffing. Anda juga bisa baca, saya sudah berikan. Cuma 30 halaman. Nah, ini konsep dari RP poisoning juga ada gitu ya. RP poisoning atau RP spoofing itu hampir-hampir mirip lah, sama. Ya. Lalu ada defense-nya. Spoofing attack, nah ini sama lah. Ini cloning Mac. Yang mau saya tunjukkan itu Wireshark sebenarnya. Mana ya? Sniffing tools, Wireshark. Mau sepro apapun, mau se semudah apapun atau sesulit apapun atau setingkat profesional apapun atau amatir apapun, itu pasti toolsnya adalah Wireshark. Ya, hacker pro pun pakainya Wireshark. Ya, atau peretas yang sudah untuk analisis apapun itu tinggi gitu ya, pasti juga toolsnya adalah Wireshark. Ini adalah tools yang familiar lah, ya, karena powerful untuk melakukan capturing data. Analisis data apapun yang menggunakan network atau LAN gitu ya, ini juga akan menggunakan Wireshark. Ya. Nah, ya kalau untuk download Wireshark gampang lah, banyak ya, tinggal googling. Nah, ini adalah tampilan di depan dari Wireshark. Nah, yang harus dilakukan pertama kali ketika kita menggunakan aplikasi Wireshark itu adalah memilih interface apa yang akan kita pakai. Nah, kita misalnya punya dua interface, ada LAN, ada Wi-Fi. Nah, kita uh, mau nangkap transmisi data di mana nih? Di LAN kah atau di Wi-Fi? Nah, itu tinggal dipilih interface-nya. Ya. Lalu kalau sudah dipilih interface-nya, kita juga bisa menentukan, memfilter. Kita ingin mengcapture data apa? Apakah semua data yang ditransmisikan atau kita fokus kepada mereka yang menggunakan HTTP, ya, yang berada di port 80. Nggak ada ya HTTPS, ya, karena percuma juga ditangkap, dienkripsi gitu ya. Cenderung seperti itu. Nah, ini yang dipilih ada port 80, ya. Nah, itu kalau nanti sudah dilakukan, sudah berhasil gitu ya. Nah, ini akan terlihat datanya seperti ini banyak nih muncul-muncul, ya. Nah, kita bisa melakukan filtering fokusnya pada port 80 saja atau kita bisa bisa filtering juga fokus pada IP target berapa kayak gitu. Bisa ya, kalau di Wireshark itu bisa. Nah, ini kalau kita mau lihat misalnya salah satu hasil dari capturing bisa. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan operator ya. Misalnya kita menggunakan operator kayak tadi, target yang mau kita pakai adalah fokus targetnya adalah 1.1. Nah, ini bisa pakai IP titik ADDR sama dengan 1.1. Lalu mau fokus ke port 23 bisa pakai equal, bisa pakai EKI gitu ya. Lalu fokus kepada website apa yang ingin di apa difilter datanya, nah ini bisa ya pakai WhatsApp. Oh, nggak ada lagi, habis selesai. Nah, itu kalau kita menggunakan WhatsApp ya. Tapi coba saya cari contoh realnya lagi yang lain. Coba saya cari lagi.
Sniffing, sebentar, saya cari contoh di YouTube ada nggak? Silakan ya, sambil aja di sela kalau ada mau pertanyaan boleh. Oke, saya coba lagi share yang contohnya. Salah. Izinkan presentasi tab. This packet, and I'll say right click, 1, 2, next one. Eventually, we'll see password, sys routing, full Ini contoh ya. management Saya connections, cepetin aja. usernames and passwords, and seeing if somebody was using a protocol like Telnet, which is not encrypted and would possibly give away that information. So all I'd have to do is go really quickly here and say, I'm interested in the Telnet protocol. And this is my filtering tool right here. See, it says filter. So jadi nggak hanya HTTP ya, Telnet itu juga bisa, makanya saya bilang tadi. Kita mau fokus ke port yang mana, atau ke layanan yang apa, service apa. We can take a look at the different types of communications that were happening. So as you can see, I can open this up, and we can start looking at each packet. So Telnet, let's see here, Telnet. Look at that. Telnet, if we look in this window right here, you can see these are returns, user access verification, return new line, username. And if I go to the next packet, and the next one, and the next one, and the next one, next one, eventually we'll see something here. Data. Kalau kita menggunakan tool Wireshark, dibutuhkan skill tambahan, yaitu kemampuan membaca atau menganalisis, mengetahui istilah-istilah yang berhubungan dengan jaringan. Contoh misalnya Internet Protocol Version, apa itu Transmission Control Protocol, kemudian apa itu Telnet, ya. Kemudian ada Destination Source, ada source, apapun itu yang berhubungan dengan istilah-istilah yang berbau dengan jaringan. Ya. A, D, M, I, N. Admin. Password. And we'll keep going down here. C, I, S, C, O, 1, 2, 3, 4, 5. Each character is sent separately. Each keystroke sent separately in a separate packet here. But you can just put them all together and you can see the entire situation. I could also name, and we can see the whole thing right here. User access verification. Klik kanan gitu ya. And choose follow TCP lihat TCP streamnya. Kayaknya dulu di admin sys pernah deh. And we can see the whole kalau saya thing lupa right ingat. User access verification. Username, you can see here, admin, password, Cisco 12345. Then here's my enable command. Now the letters are a little funky here, split into red and blue, but we can see that the command was enable and the password was to use. It was capture interface so that we can see all types of communications here. Now let's stop. What types of information was sent? Port 21 connection to FTP. My username FTP juga bisa. And I can now examine. Makanya saya bilang tadi beberapa port kalau kita pelajari, kita cari tahu tuh bisa lah. Ini contohnya adalah FTP. And I'll close my connection to my web host. There we go. And let's take a look at what we have. So here is the captured packets. As you can see, it's a ton of information. I'll filter for FTP.
Filternya And langsung aja ketikan you can FTP see bisa. right there, we don't have to look very far. Look at the second line. User, password kalau pakai FTP itu. User, test user at danscourses.com, and then password, it says Kalau ternyata user FTP yang digunakan merupakan tingkatannya adalah levelnya, privilege-nya adalah root, maka kalau kita berhasil masuk dengan menggunakan FTP, kita bisa melakukan kombinasi serangan dengan exploit. Atau kita bisa menanamkan backdoor ataupun trojan. Jadi kalau kita sudah punya akses untuk mengirimkan file atau memasukkan file gitu ya, kita bisa langsung melakukan escalation. Nah, kalau kemarin pernah saya jelaskan mengenai escalation ketika mengambil alih privilege gitu ya, privilege escalation, nah itu bisa dilakukan atau dikombinasikan dengan teknik sniffing ya, atau ini kalau sniffing nggak dilakukan, biasanya kita melakukan enumeration. Tapi kalau enumeration, information gathering kita nggak lakukan, kita mau langsung siapa tahu dapat pakai sniffing, nah itu juga boleh. Ya. pass right here. Maka akan sangat-sangat berbahaya. GR8. So there it is. Done. Well, that was quick. So FTP is not secure. So what have we learned? Makanya kadang kalau FTP nggak secure, kita pakai SFTP namanya. Ada lagi, ya ada S-nya di depan, SFTP. Nah itu yang biasa digunakan selain penggunaan FTP biasa. We've learned that Telnet's not encrypted, not secure. SSH is encrypted, and that FTP is not encrypted. Now, what about HTTP traffic? Nah, If someone was SFTP. eavesdropping on your network and they were sniffing packets, so traffic, web browser, sources.com, and let's say I'm interested, that I captured, these are my web requests. So down and start looking. All right, there's the first image. So what, and raw data type. Here's a Bahkan bisa diambil ya. exported them to the desktop. Let's do my website, rebuilt from the packet capture. So we learned that if somebody was listening in on, you could try that for yourself. The traffic. When you're done, press the stop button, and then try to isolate. Jadi itu mengenai sniffing yang bisa saya jelaskan hari ini. Jadi apa itu sniffing, bahaya sniffing, dan bagaimana cara untuk menghandle sniffing. Ya. Untuk praktikumnya saya belum tahu akan melakukan praktikum apa. Tapi kalau Anda mau coba-coba menggunakan Wireshark boleh juga. Nanti lihatlah lebih informasi detailnya di learning ya. Saya mau praktikumnya apa. Cuma saya belum tahu nih mau fokusnya pakai apa. Ya. Itu dulu, ada pertanyaan? Silakan mengenai materi kita sniffing.